Banyak orang berpikir kalau pakai arsitek itu mahal dan cuma buat orang kaya. Makanya banyak yang memilih bangun rumah langsung dengan tukang atau kontraktor tanpa perencanaan. Tapi pertanyaannya, apakah bangun rumah tanpa arsitek itu benar-benar lebih hemat? Atau justru diam-diam bikin kalian keluar uang lebih banyak? Di video ini gue bakal bongkar secara jujur, pakai sudut pandang teknis dan pengalaman lapangan, supaya kalian tahu mana yang sebenarnya lebih boros dan mana yang paling efisien dalam jangka panjangnya. Halo, gue Januar, arsitek online kalian. Topik ini sebenarnya sensitif ya, karena di lapangan banyak orang merasa arsitek itu cuma tambahan biaya yang tidak perlu. Padahal dalam sistem pembangunan modern, arsitek bukan cuma tukang gambar saja, tapi perencanaan strategi bangunan. Di Indonesia, budaya bangun rumah masih sangat tradisional, teman-teman. Pemilik rumah datang ke tukang bikin sketsa kasar, lalu langsung bangun saja. Kadang bahkan tanpa gambar kerja detailnya. Dan lucunya, banyak rumah yang selesai dibangun, lalu direnovasi lagi, dirubah lagi, bahkan dibongkar sebagian karena salah perencanaan. Makanya, pertanyaan bangun rumah tanpa arsitek itu hemat atau boros bukan pertanyaan sederhana, teman-teman. Jawabannya tergantung bagaimana kalian melihat biaya ya. Apakah cuma hari ini atau kalian melihatnya 20-30 tahun ke depan. Dan di video ini gue akan bahas nih secara objektif. Bukan cuma buat promosi profesi, tapi supaya kalian sebagai owner rumah bisa ambil keputusan paling rasional. Kalau kita bicara masalah, bangun rumah tanpa arsitek bukan berarti selalu salah ya teman-teman. Tapi ada pola kesalahan yang sangat sering terjadi di lapangan. Masalah pertama adalah perencanaan ruangnya. Tanpa arsitek, rumah sering dirancang berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan kebutuhan kalian. Akhirnya muncul ruang yang jarang dipakai, ruangnya terlalu sempit, sirkulasinya buruk, dan rumah terasa sempit padahal luas bangunannya sudah besar. Lalu di sini banyak orang baru sadar setelah rumahnya ditempati. Ruang tamu jarang dipakai tapi luas, dapur sempit, kamar mandi kurang, area servis tidak efisien. Semua itu berujung renovasi, dan renovasi artinya biaya 2 kali buat kalian. Lalu kita masuk ke masalah yang kedua, adalah desain struktur dan konstruksinya. Tanpa koordinasi desain yang matang, sering terjadi pemborosan struktur. Kolom terlalu besar, baloknya berlebihan, atau justru struktur kurang aman, teman-teman. Di sisi lain, banyak rumah yang dibangun terlalu overspec. Struktur dibuat seperti rumah 3 lantai, padahal cuma 1 lantai. Biaya beton, besi, dan fondasi membengkak tanpa manfaat yang nyata. Masalah ketiga adalah pemilihan materialnya. Tanpa perencanaan, material sering dipilih berdasarkan harga yang paling murah atau rekomendasi dari supplier. Akibatnya, finishingnya menjadi boros, perawatannya menjadi mahal, dan umur bangunan jadi lebih pendek. Kita ambil contoh ya, misalnya memilih material dinding murah tapi butuh plester yang sangat tebal, atau atap murah tapi panas dan gampang bocor, atau lantai murah tapi cepat rusak. Semua itu kelihatannya hemat di awal teman-teman, tapi mahal di jangka panjangnya. Lalu kita masuk ke masalah yang keempat, adalah koordinasi teknis di lapangan. Tanpa gambar kerja detail, tukang bekerja berdasarkan pengalaman dan improvisasinya saja. Akibatnya banyak pekerjaan diulang, bongkar pasang, dan pemborosan material di lapangan. Satu kesalahan kecil bisa memicu biaya yang tambahannya besar. Misalnya jalur instalasi listrik salah, pipa bocor di dalam dinding, atau tata letak pintu yang tidak efisien. Masalah kelima adalah nilai aset properti. Rumah tanpa perencanaan profesional sering terlihat biasa saja, kurang proporsional, dan tidak optimal.
Padahal desain arsitektur yang baik bisa menaikkan nilai jual rumah secara signifikan, teman-teman. Jadi, bangun rumah tanpa arsitek sering terlihat murah di awal, tapi menyimpan biaya tersembunyi yang baru terasa setelah rumah dihuni. Sekarang kita bahas sisi lain. Apa sebenarnya yang dilakukan arsitek sampai dianggap mahal? Arsitek itu bukan cuma menggambar fasad cantik. Arsitek bekerja di tahap perencanaan strategi bangunan. Yang pertama, arsitek membantu menyusun program ruang berdasarkan kebutuhan hidup kalian. Bukan berdasarkan tren terkini, tapi berdasarkan pola aktivitas keluarga. Ini mencegah ruang terbuang dan renovasi di belakang. Yang kedua, arsitek mengoptimalkan desain struktur secara efisien. Bukan overspec, bukan juga underspec. Struktur dibuat cukup kuat tapi tidak boros material. Yang ketiga, arsitek mengatur material dan detail konstruksinya. Tujuannya bukan menjadi mahal, tapi efisien dan tahan lama. Seringkali arsitek justru merekomendasikan material yang lebih murah tapi tepat fungsinya. Yang keempat, arsitek membuat gambar kerja detail. Gambar ini mengurangi improvisasi tukang, meminimalkan kesalahan, dan menekankan pemborosan material. Kelima, arsitek membantu mengontrol anggaran. Dengan desain yang matang, biaya bisa diprediksi sejak awal. Tanpa desain, biaya sering melonjak di tengah proyek. Dan yang sering tidak disadari, desain arsitektur yang baik akan meningkatkan kualitas hidup kalian. Rumah lebih nyaman, lebih terang, lebih sejuk, dan lebih efisien energi. Semua itu mengurangi biaya listrik dan perawatan jangka panjangnya. Jadi biaya jasa arsitek sebenarnya bukan biaya tambah, tapi investasi untuk mencegah kesalahan yang jauh lebih mahal di belakang. Jadi bangun rumah tanpa arsitek, boros atau hemat? Jawabannya bisa hemat dan juga bisa sangat boros. Kalau proyeknya sangat kecil, sederhana, dan owner punya pengalaman teknis, tanpa arsitek masih bisa masuk akal ya teman-teman. Tapi untuk rumah tinggal keluarga yang dibangun untuk puluhan tahun ke depan, kesalahan perencanaan bisa jauh lebih mahal daripada biaya jasa arsitek. Arsitek itu bukan cuma tukang gambar mahal. Arsitek adalah perencana resiko, dan di dunia konstruksi, resiko itu adalah sebuah biaya. Kalau kalian saat ini sedang merencanakan bangun rumah, coba pikirkan bukan cuma biaya hari ini saja, tapi biaya 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan. Sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media Rupakarsa Arsitek, serta klik link di deskripsi channel jika kalian membutuhkan konsultasi desain lebih lanjut. Gue Januar pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.